Kadang-kadang ada urusan. Saya Bahar bin Smith nggak ada urusan. Semua saya sikat. Semua saya sikat. Semua saya sikat. Saya nggak ada urusan. Deddy Mulyadi saya sikat. Suswono saya sikat. Dulu Megawati saya sikat. Dulu siapa ini? Sukmawati yang bahas masalah konde itu hina Islam. Saya sikat. Siapa lagi? Gus Mufik yang bilang Nabi Muhammad kompros. Tahu kompros? Bahasa Jawa kompros itu artinya jorok, ingusan. Saya sikat. Panser waktu bahas bendera kalimat tauhid, waktu kalimat tauhid bendera Allah dibakar, saya bahas. Semuanya saya bahas, semua saya bantai, nggak ada urusan. Mau Pak Banteng, mau Jokowi, mau siapa, semuanya saya makan. Saya selama benar, tidak ada yang saya takutkan, saudara-saudara. Manusia yang paling saya takuti cuma satu, saya punya ibu. Nah teman-teman, bagi siapa yang ingin mendukung channel ini untuk terus berkembang di media sosial, bisa scan di screen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan yang katanya ceramah ya, tapi kenyataannya isinya hanya orasi-orasi, yang isinya hanya mencaci maki pemerintah, pemimpin kita, teman-teman. Seakan-akan pemimpin kita ini semuanya nggak ada yang benar, teman-teman. Nah, kita langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Bukannya bukannya mereka memberikan pelajaran, memberikan teguran. Ini salah, ini yang benar. Ini benar, ini yang salah. Ini enggak, kebalik. Kesalahan yang dilakukan pemerintah mereka benarkan. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan mereka bilang hak. Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut, tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, tujuan mereka dunia. Sehingga apa? Sehingga rusak. Jadi semua itu kembali kepada ulama. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita ini menyalahkan. Ada sosok Habib Rizik yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, yang kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Udah ada ulama-ulama seperti Habib Rizik, para kiai-kiai yang tegas, yang keras. Rakyat masih diinjek-injek, bagaimana kalau nggak ada? Betul? Betul? Jadi semua tergantung ulama. Nah makanya kalian para pejabat, mau RT ke RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara, goblok. Nah teman-teman, jadi kasihan ya jamaah ini teman-teman ya, kok masih saja orang semacam ini didengerin gitu ya. Padahal apa yang mereka sampaikan di depan jamaahnya itu teman-teman, itu semuanya adalah cacian, makian, orasi. Kalau cara mengkritik gak seperti itu ya teman-teman ya. Ini lebih provokasi gitu ya. Seperti Pak Rizik teman-teman, seperti Bahar ya. Ini ya dua-duanya sama mereka itu. Semestinya Indonesia itu aman ya. Kalau nggak ada mereka itu aman kok ya. Nggak ada yang namanya ya bikin rusuh. Ini masalah nasab saja mereka ya Allah ya, sampai sekarang ini nggak kelar-kelar. Ini selalu ya mengkritik pemerintah ya. Kalau semuanya ya ingin seperti Bahar ya bagaimana teman-teman, karena ya kepala orang itu isinya berbeda-beda teman-teman ya. Nah maka dari itu mengkritik boleh, tapi jangan sampai mencaci maki pemerintah. Walaupun di sini saya juga ada yang tidak setuju ya dengan kebijakan pemerintah, tapi kan caranya nggak seperti itu teman-teman ya. Ini malah lebih ke provokasi gitu teman-teman. Coba mari kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabuk di mana-mana. Stop dulu ya teman-teman ya. Kalau berbicara mengenai maksiat ya, Bahar sendiri kemarin sudah dibongkar oleh yaitu istri simpanannya. Sebelum menikahi si perempuan tersebut, Bahar ini sudah ngerayu-ngerayu, sudah pegang-pegang tangan. Apa itu nggak maksiat teman-teman ya? Yang laki-laki memegang tangan wanita yang bukan mahramnya, apakah itu nggak maksiat? Nah, ini kita harus teliti teman-teman ya. Ini orang model seperti ini tidak bisa kita jadikan contoh, ataupun kita tidak bisa jadikan menimba ilmu teman-teman ya. Aturan di mana-mana, narkoba di mana-mana. Orang nggak punya lagi malu. Laki-laki perempuan di pinggir jalan telanjang, ciuman, zina.
Lihat malam minggu ini. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang bermaksiat atau lebih banyak orang-orang seperti kalian yang masih kedua matanya terbuka untuk berzikir, mengingat Allah dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Apalagi judi online. Judi online merajalela di mana-mana. Judi online merasuki seluruh lapisan masyarakat. Mau anak mudanya, pemuda-pemudinya, bapak-bapaknya, emak-emaknya, anggota dewannya, ada ustadz kiainya, ada habibnya. Bahkan judi online ada pejabat-pejabatnya, ada pemerintah-pemerintahnya, ada polisinya, ada TNI-nya, semua ada anggota DPR-nya terlibat di dalam perjudian online, saudara-saudara. Saya tanya, ini kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Biadab nggak? Biadab nggak? Nah makanya saya Bahar bin Ali bin Smith, saya mengapresiasi. Belum 1 bulan Prabowo jadi presiden, tetapi Prabowo sudah memberantas judi-judi online, saudara-saudara. Kalau ada kebaikan ya kita bilang baik, benar. Kalau ada yang benar ya kita bilang benar, betul. Simple. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap, betul. Betul. Apresiasi. Baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus gak itu? Bagus gak? Bagus gak? Prabowo berkata, tidak ada yang kebal hukum. Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul? Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Itu baru namanya pemimpin yang adil, betul. Tapi kita belum tahu, kita lihat bagaimana ke depan, betul. Betul. Makanya ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Bos, tanggal 20 Oktober pas pelantikan presiden saya ceramah di Lampung yang hadir ratusan ribu orang. Ya, di situ saya bahas. Saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara, dan rakyatnya. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya, Bahar bin Smith, orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya si Bahar ini selalu bikin ini teman-teman ya, orasi-orasi yang katanya ceramah dihadiri jamaah. Coba kita lihat teman-teman ya jamaahnya kok masih saja mau digoblok-goblokin oleh Bahar, teman-teman. Jadi mereka itu ya semestinya nggak penting lah ya dengerin seperti ini, itu nggak penting. Ya saya menampilkan ini apa, agar umat ini sadar, ini loh yang kalian ikuti, ini loh yang kalian ya puja-puja, yang kalian muliakan, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kok modelnya seperti ini? Seharusnya pemerintah ya tangkap lagi lah orang-orang semacam ini, teman-teman. Kasihan ya umat ini datang ke situ untuk ngaji, malah isinya seperti ini. Ini kan aneh, teman-teman ya. Saya juga heran gitu ya. Kalau mau ceramah ya ceramah, sampaikan ilmu-ilmu agama. Lah ini apa, teman-teman? Gak ada ilmu sama sekali yang bisa diambil. Kita datang ke situ kan ya intinya itu ingin mencari ilmu. Ini malah hati makin keras,
makin sumpek, pulang-pulang dapat apa teman-teman ya? Kalau si Bahar pulang dapat amplop, habis itu udah dapat amplop, udah dapat minta-minta sumbangan dari jamaahnya. Aduh kacau ini Bahar teman-teman. Jadi pada intinya ya, kita jangan ikuti ya orang-orang yang model seperti ini. Jadi kita itu bukan mendapat ilmu yang bermanfaat, malah kita itu mendapat hati yang keras. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.